Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah pengajian kitab Fathul Majid yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana sempat terhenti beberapa pekan ini karena adanya perintah untuk kita menetap di rumah. Hanya saja melihat situasi yang seperti sekarang ini tidak kita manfaatkan untuk belajar, maka tentunya khawatir apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya akan terlupa. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan sekarang, selama insyaallah kita belum bisa bermajelis kembali di masjid kita, maka kita akan belajar melalui online seperti saat ini. Dan pembahasan kitab Fathul Majid pada pertemuan terakhir kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Kita sudah jelaskan dan kita sudah sampaikan terkait penjelasan para ulama mengenai ayat tersebut dan hubungannya dengan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Hanya saja masih ada sedikit tersisa penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dengan masalah mahabbah, akan tetapi saya anggap sudah selesai karena penjelasan Imam Ibnul Qayyim ini bisa nanti kita akhirkan di bab mahabbah tersendiri di sela-sela kitab Fathul Majid yang sedang kita bahas. Insyaallah nanti ada bab khusus tentang al-mahabbah dan ucapan Imam Ibnul Qayyim bisa kita bawa ke sana. Nah, adapun wajhul istishhad ataupun sisi pendalilan dari wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, kemarin kita sudah jelaskan dan saya rasa sudah sangat jelas waktu di majelis, maka bisa di murojaah. Maka pada pertemuan kali ini kita langsung saja masuk kepada pembahasan hadis terakhir dari bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kita masuk kepada hadis yang terakhir ya. Bagi jemaah yang memiliki kitabnya bisa dilihat di bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, hadis terakhir di bab tersebut ya. Kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis ini sebagai dalil tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Qala, beliau berkata, wa fis sahih, dan disebutkan dalam kitab sahih. Nah, yang disebut dengan kitab sahih di sini kitab sahih yang mana? Maka insyaallah akan datang penjelasannya dari penulis kitab Fathul Majid yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa fis sahih, dan disebutkan dalam kitab sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata atau berucap la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan
mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka harta dan darahnya itu haram. Hartanya haram untuk dirampas dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala, dan balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini sebagai bentuk tafsiran daripada tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penetapan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata la ilaha illallah. Tetapi harus diingat bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja itu belum cukup. Harus ditambahi dan disempurnakan dengan wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah tetapi di dalam hatinya tidak mengingkari sesembahan selain Allah, maka syahadat yang dia ucapkan hakikatnya belum bermanfaat untuk dirinya. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengingkari segala semua yang disembah selain Allah, maka ketika itu harta dan darahnya haram. Haram untuk ditumpahkan dan haram untuk dirampas. Dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qauluhu, ucapan penulis, yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fis sahih, disebutkan dalam kitab sahih. Yang dimaksud dengan kitab sahih di sini itu sahih yang mana? Maksudnya adalah Sahihu Muslim, yaitu kitab Sahih Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Malik Al-Ashja'i, dari Abu Malik Al-Ashja'i. An abihi, dari bapaknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarahu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis tadi yang kita baca. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ashja'i dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari segala sesembahan selain Allah, maka hartanya dan darahnya menjadi haram dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Abu Malik Al-Ashja'i yang meriwayatkan hadis ini? Maka di sini penulis, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, mengatakan, membawa sedikit tarjamah atau biografi beliau, yaitu wa Abu Malik ismuhu Sa'd bin Tariq. Abu Malik namanya itu adalah Sa'ad bin Tariq. Jadi Abu Malik ini seorang tabi'in dan bapaknya yaitu Tariq adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufi thiqah. Beliau adalah orang Kufah yang bisa dipercaya, yang thiqah. Kufah. Wilayah Kufah itu adalah saat ini terletak di wilayah Iran dan sekitarnya. Beliau adalah orang Kufah yang thiqah, yang bisa dipercaya. Berarti hadisnya bisa diterima. Mata fi hududil arba'ina wa mi'ah. Beliau wafat di tahun 140-an. Ya. Beliau wafat di tahun 140 Hijriah. Berarti itu di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah, ya. Kekhilafahan Bani Abbasiyah. Wa abuhu, dan ayahnya, itu ayahnya Sa'ad, itu namanya adalah Tariq bin Ashyam. Tariq bin Ashyam Ibnu Mas'ud. Jadi Tariq bin Ashyam
Ibnu Mas'ud. Bil mu'jamah wal muthanna at-tahtiyah, yaitu dengan diberi titik pada huruf shinnya dan diberi titik 2 di bawah pada huruf ya-nya. Jadi asyam. Waznu ahmar, seperti pola kita membaca kata-kata ahmar. Ahmar berarti asyam, sama. Ya. Jadi namanya adalah Thariq bin Asyam Ibnu Mas'ud al-Asy'a'i. Bin Mas'ud al-Asy'a'i. Jadi nama lengkapnya Abu Malik al-Asy'a'i itu adalah Abu Malik Sa'ad bin Thariq ibn Asyam ibn Mas'ud al-Asy'a'i. Sahabiyun lahu ahadith. Nah, Thariq bin Asyam ini adalah seorang sahabat dan beliau meriwayatkan beberapa hadis atau meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Muslimun, dan Imam Muslim berkata tentang Thariq bin Asyam ini, lam yarwi anhu ghairu ibnihi. Tidak ada yang meriwayatkan dari beliau kecuali anaknya. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari Nabi dan tersampaikan melalui anaknya langsung. Jadi tidak ada yang meriwayatkan melainkan putranya sendiri. Nah, kemudian apa? Bagaimana penjelasan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qauluhu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari segala sesembahan selain Allah. Kemudian penulis rahimahullah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allaqa ismatal mali wad dam fi hadzal hadits bi amrayn. Ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keterjagaan darah dan harta, mengaitkan keterjagaan darah dan harta itu dengan 2 perkara. Dengan apa? Dengan 2 perkara. Jadi darah seseorang dianggap haram dan juga hartanya itu adalah dengan 2 hal di dalam hadis ini. Ya, dalam hadis ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-awwal qawlu la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin. Yang pertama adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah yang didasari ilmu dan keyakinan. Yang didasari ilmu dan keyakinan. Karena apa? Karena ilmu dan keyakinan itu merupakan 2 di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Kama huwa qaidun fi qawliha. Karena ilmu dan yakin merupakan tali pengikat ucapan la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah ini tidak didasari ilmu dan tidak didasari keyakinan, maka apa? Maka tentunya la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat untuk pemiliknya. Fi ghairi mahadis, bagaimana disebutkan dalam banyak hadis, kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Ya, kita dulu pernah menjelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Berapa syarat-syarat la ilaha illallah? Dulu kita sudah jelaskan itu ada berapa? Ada 8. Ya, ada 8. Dari ilmu dan yakin inilah syarat-syarat yang lain itu mengikuti. Syarat-syarat yang lain itu harus ada. Ya. Karena tidak mungkin seseorang itu mengilmui dan meyakini kemudian dia tidak mau menerima dan tidak mau patuh. Maka oleh karena itu syarat-syarat la ilaha illallah ini harus dipenuhi. Ada 8 syarat. Ya. Maka yang pertama itu adalah seseorang ketika ingin darahnya dan juga hartanya terjaga adalah hendaknya
ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Tapi bukan hanya sekedar ini saja, 8 hal harus terpenuhi pada seseorang ketika mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Apa saja? Para ulama menyebutkan di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab beliau Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Di sana beliau membawakan sebuah bait, ya, bait syair yang mencakup di dalamnya syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu apa? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilah minal asya'i qad ulliha, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha. Itu ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka benar-benar dia ada pada 8 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang. Apa itu? Yang pertama adalah ilmun. Seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus didasari dengan ilmu. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Benar-benar ketika dia mengucapkan bukan hanya sekedar di lisan, tetapi dia mengetahui, mengilmui dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ilmun yaqinun, dan dia harus apa? Yakin. Wa ikhlasun, dan harus ikhlas ketika mengucapkannya, tidak terpaksa. Wa sidqu kama, dan as-sidq, jujur ketika mengucapkannya. Jadi berilmu, yakin, ikhlas, jujur. Mahabbatin, dan kemudian disertai rasa cinta terhadap la ilaha illallah. Wa qiyadin, dan tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal qabulilaha, dan menerima dengan la ilaha illallah. Menerima terhadap la ilaha illallah. Konsekuensi yang ada pada la ilaha illallah dia terima. Saya disuruh ketika saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya harus menetapkan bahwasanya Allah saja yang berhak disembah dan selainnya adalah batil untuk disembah. Maka saya terima. Wazida thaminuha. Nah, yang ke-8 adalah al-kufranu minka bima, yaitu engkau mengingkari segala siwal ilahi minal asya'i qad ulliha, segala sesuatu yang telah dijadikan sebagai sesembahan oleh manusia. Jadi syarat pertama seseorang itu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah apa? Ilmu. Yang kedua adalah yakin. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat jujur. Yang kelima mahabbah, cinta. Yang keenam inqiyad, yaitu patuh, tunduk kepada aturan-aturan Allah. Kemudian yang ketujuh qabul. Yang ke-8 adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengingkari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang sedang kita baca, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Ya. Makanya yang pertama adalah harus mengucapkan la ilaha illallah itu adalah dengan keyakinan dan juga dengan ilmu. Di samping itu juga syarat-syarat tadi. Hanya saja di dalam hadis ini hanya disebutkan 2. Tapi tentunya syarat-syarat yang lain tadi itu ada pada hadis-hadis yang lain. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan 2 dan 3, yaitu dengan apa? Ats-tsani, yaitu dengan poin yang keduanya, yaitu adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi dalam hadis ini terdapat 3 syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah ilmu. Ketika dia mengucapkan itu harus di atas ilmu. Kemudian di atas keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah,
Itu mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat yang lain terdapat dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang lain, dan ini sudah kita selesaikan dahulu di bab pertama ya. Tinggal di murojaah ya, biar tidak lupa. Tapi saya sudah sebutkan tadi 8 syarat la ilaha illallah. Kita sedang fokus pada hadis ini. Kemudian beliau mengatakan falam yaktafi bil lafzil mujarradi 'anil ma'na. Maka tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami artinya, tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah. Bal la budda min qawlihi wal amal biha. Akan tetapi harus dengan apa? Harus dengan diucapkan, demikian pula harus diamalkan dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dan hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, yaitu kepada sesembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maka harus jaga tali itu, jangan sampai lepas, karena kalau sampai lepas maka dia dalam bahaya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, inilah penjelasan hadis Nabi SAW tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, bahwa ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar berucap saja, akan tetapi dia harus didasari dengan ilmu dan keyakinan. Di samping itu apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan hadis ini. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Dan hadis ini di antara hadis-hadis yang agung yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Kenapa dianggap sangat agung? Fa innahu lam yaj'alil talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal. Karena hadis ini tidak menjadikan hanya sekedar berucap dengan kalimat la ilaha illallah itu bisa menjaga darah dan harta. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'alaftiha. Bahkan tidak hanya sekedar mengetahui maknanya dan lafadznya saja. Bal wala iqrar bidzalik. Bahkan bukan hanya sekedar mengakui dengan hati saja. Bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah. Bahkan bukan hanya sekedar dirinya hanya menyembah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Bal la yahrum maluhu wa damuhu hatta yudifa ila dzalika al-kufru bima yu'badu min dunillah. Al-kufra bima yu'badu min dunillah. Dan tidak menjadi haram harta dan darahnya sampai dia menjadikan kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam pengakuannya, dimasukkan ke dalam ucapannya, dimasukkan ke dalam hatinya. Maka ketika itu fa in syakka aw taraddada lam yahrum maluhu wa damuhu. Maka jika dia syak, ragu dengan kalimat la ilaha illallah, atau bimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka harta dan darahnya belum menjadi haram. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha. Maka alangkah detailnya masalah ini. Wa yalahu min bayanin ma awdahahu. Dan alangkah jelasnya penjelasan ini.
wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi, dan ini merupakan hujah yang sangat tandas bagi orang yang menentang. Kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah, tentunya yang menjadi permasalahan di dalam hal ini adalah bahwa seseorang, apakah ucapan la ilaha illallahnya bermanfaat untuk dirinya atau tidak bermanfaat untuk dirinya, itu adalah orang itu sendiri yang tahu. Maka selama orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia beramal dengan amalan-amalan Islam sebagaimana umumnya, maka kita hukumi secara zahir bahwasanya dia adalah muslim. Karena masalah dia tidak percaya dengan la ilaha illallah walaupun mengucapkannya, maka itu adalah masalah hati. Maka tentunya kita tidak mungkin bisa memeranginya, melainkan dengan adanya tasrih, adanya keterus-terangan dari orang tersebut bahwa dirinya mengingkari la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Karena kalau hanya sekedar kita yang menebak-nebak, maka ini sangat berbahaya dan bisa kita terjatuh kepada takfir. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di belakang, kita baca aja sekarang, yaitu wa hisabuhu 'ala Allah taala, hisabnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ay Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisab alladhi yashhad bilisani bihadhihi syahadah. Maksudnya apa? Ini menjadi catatan penting buat kita agar kita nanti tidak terjatuh kepada takfir yang membabi buta, berbahaya. Dan balasannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan beliau. Ay Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisab alladhi yashhadu bi lisanihi bi hadhihi syahadah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang berkuasa untuk membalas kepada orang yang bersaksi dengan lisannya dengan syahadat la ilaha illallah. Fa in kana shadiqan jazahu bi jannatin na'im. Maka jika dia jujur, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzabal alim. Tetapi jika dia munafik, maka apa? Maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Wa amma fid dunya, adapun di dunia. Nah, ini penting. Wa amma fid dunya, adapun di dunia, fal hukmu 'ala zahir. Maka kita menghukumi lahirnya. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah zakat, maka dia muslim. Maka apa? Maka kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah dengan interaksi sebagai sesama muslim. Adapun ketidakpercayaan dia yang ada di dalam hati, seandainya memang ada karena dia munafik, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman ata bit tauhid, maka barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, walam ya'ti bima yunafihi, dan dia tidak melakukan apa yang menafikannya, apa yang bisa menghancurkan dan menghapus ketauhidannya, zahiran, secara zahir. Jadi secara zahir kita melihat dia orang muslim secara nampak, waltiza syara'il Islam, dan dia tetap berpegang dengan syariat Islam, wajib al-kaffu anhu, maka kita tidak boleh untuk menyakitinya dan tidak boleh untuk menuduhnya. Maka selama dia tidak tasrih, tidak berterus terang kalau dirinya itu mengingkari la ilaha illallah dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka secara umum kita hukumi sebagai seorang muslim. Karena sekarang banyak orang-orang yang mereka beralasan dengan tidak adanya uzur dengan ketidaktahuan, akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya meragukan keislaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini akan menjadi pintu seseorang itu masuk ke dalam pemikiran takfir dan khawarij. Dan ini berbahaya ketika mempelajarinya itu tidak utuh atau tidak
sesuai dengan bimbingan para ulama yang benar-benar di atas akidah tauhid yang benar, sehingga kita harus senantiasa waspada, jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada takfir atau mengkafirkan orang lain secara sembarangan. Karena konsekuensinya sangat berat ketika seseorang itu mengkafirkan orang lain padahal orang tersebut itu tidak berhak untuk menyandangnya karena mungkin adanya al-mawani, adanya penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak berhak untuk dikafirkan. Nah, inilah yang perlu kita fahami bersama. Maka tentunya kita semua sebagai orang Islam harus benar-benar mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah ini secara baik, secara mendetail, agar kita benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tahu tentang seluk-beluk kesyirikan. Dan seluk-beluk kesyirikan ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab-bab selanjutnya. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan yang menyempurnakan tauhid akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara mendetail di bab-bab setelahnya. Oleh karena itu, kita semua mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik untuk bisa mempelajari tauhid ini dengan baik dan benar, agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan kesyirikan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan kemusyrikan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan dengan kita mempelajari tauhid dengan benar dari ulama-ulama yang benar-benar lurus secara akidah, maka insyaallah taala kita juga akan terus di jalur pertengahan, sehingga kita tidak terjatuh kepada pemikiran orang-orang yang tidak peduli sama sekali dengan tauhid, sehingga orang yang melakukan perbuatan kesyirikan dengan jelas dan dia di atas ilmu kemudian tidak dikafirkan dan tidak bermasalah dengan keimanannya. Demikian pula kita tidak serampangan di dalam mengkafirkan orang lain, karena ada dua kelompok manusia yang sangat bertentangan dalam hal ini, yaitu orang yang bermudah-mudahan mengkafirkan dan juga orang yang sama sekali tidak mau mengkafirkan, orang yang melakukan tindakan yang jelas-jelas itu bertentangan dengan tauhid. Maka dengan kita belajar, insya Allah kita akan tahu bagaimana kita bersikap di masyarakat, sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan tidak terjatuh kepada kesesatan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.